Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas singkat terkait pemberian obat rute topikal. Sebelum masuk ke cara penggunaan obat rute topikal ini, saya akan menjelaskan singkat apa sih pemberian obat rute topikal itu. Nah, pemberian obat rute topikal adalah cara pemberian obat langsung pada permukaan tubuh, misalnya kulit atau mukosa dengan tujuan efek lokal maupun efek sistemik. Nah, salah satu contohnya adalah plaster obat, transdermal patch seperti Hansaplast atau plaster yang mengandung zat aktif tertentu. Pada slide ini terdapat cara penggunaan obat dengan rute topikal, yaitu contohnya plaster melalui kulit. Yang pertama, persiapan area kulit. Sebelum menempelkan plaster, bersihkan area kulit yang akan ditempel dengan air bersih atau antiseptik. Keringkan dengan handuk atau tisu bersih secara menyeluruh agar plaster dapat menempel dengan baik. Yang kedua, persiapan plaster. Buka kemasan plaster dengan hati-hati, usahakan hanya memegang bagian tepi yang tidak lengket, agar bagian perekat tidak kotor atau rusak. Yang ketiga, pemasangan. Tempelkan plaster dengan perlahan di area yang meluka atau diinginkan. Nah, pastikan tidak ada gelembung udara di bawah plaster agar perlindungan maksimal dan obat bekerja dengan baik. Yang terakhir, pergantian. Mengganti plaster secara rutin, biasanya setiap 24 jam atau sesuai anjuran pada kemasan, terutama jika plaster sudah kotor atau basah. Adapun kelebihan pemberian obat dengan rute topikal ini, khususnya plaster melalui kulit. Yang pertama, penggunaan mudah. Plaster praktis dipasang dan dilepas sendiri, tidak memerlukan alat bantuan atau keterampilan khusus. Kedua, efek lokal yang cepat. Obat bekerja langsung di area yang membutuhkan, sehingga lebih cepat memberikan efek terapeutik lokal. Ketiga, mengurangi efek samping sistemik. Karena obat tidak masuk ke aliran darah dalam jumlah besar, risiko efek samping sistemik lebih kecil dibandingkan rute oral atau injeksi. Yang terakhir, perlindungan luka. Selain sebagai media pemberian obat, plaster juga melindungi luka dari kotoran dan infeksi. Ada pula kekurangan pemberian obat dengan rute topikal, khususnya plaster melalui kulit. Yang pertama, risiko iritasi kulit atau alergi. Penggunaan plaster dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, atau bahkan reaksi alergi pada beberapa individu, terutama yang sensitif terhadap bahan perekat. Kedua, batasan pada jenis obat. Tidak semua obat bisa diberikan lewat plaster, hanya obat yang diformulasikan khusus untuk penyerapan topikal yang sesuai. Yang terakhir, tidak efektif untuk luka parah atau luka basah. Plaster kurang cocok digunakan di luka basah, luka terbuka yang besar, atau luka berat yang memerlukan penanganan medis khusus. Adapun contoh obat dengan rute topikal, khususnya plaster melalui kulit. Yang pertama, Hansaplast. Hansaplast ini plaster antiseptik yang umum digunakan untuk menutup luka ringan, koresan, dan lecet. Yang kedua, plaster transdermal, obat nyeri seperti fentanyl, digunakan di rumah sakit dengan resep khusus. Yang ketiga, plaster vitamin atau suplemen tertentu, misalnya plaster vitamin B12. Ada pula hal penting yang harus diperhatikan pasien. Yang pertama, perhatikan reaksi kulit. Jika muncul kemerahan, rasa gatal atau terbakar, segera lepas plaster dan hentikan penggunaan. Lalu konsultasikan dengan tenaga medis bila reaksi berlanjut. Kedua, pemasangan yang tepat. Pastikan area kulit bersih dan kering agar plaster menempel kuat dan obat terserap dengan optimal. Ketiga, jangan tempelkan pada luka terbuka yang parah atau kulit rusak. Penggunaan plaster pada luka basah atau luka yang dalam bisa memperparah kondisi. Keempat, perlu mengganti plaster sesuai jadwal. Kelima, hindari kontak dengan mata dan mukosa. Jangan tempelkan plaster di sekitar mata atau daerah sensitif tanpa anjuran dokter. Terakhir, simak instruksi produk. Baca dan ikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan atau brosur obat. Itulah edukasi singkat terkait pemberian obat rute topikal khususnya plaster melalui kulit. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.